Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Dari kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, ataupun kelas 1 Sidik. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, tentunya dalam keadaan yang berbahagia ya. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah memasuki subtema 2 dan subtema 3. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini anak-anak dipermudah dalam memahami materi yang Ibu sampaikan dan dipermudah dalam mengerjakan penugasan yang diberikan. Nah, langsung saja anak-anakku. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu muatan mata pelajaran PPKN KD 3.2 tentang aturan merawat hewan peliharaan dan tumbuhan. Kemudian, yang kedua adalah muatan mata pelajaran matematika KD 3.3 tentang membandingkan bilangan dua angka. Nah, anak-anakku semuanya, yang pertama yaitu muatan mata pelajaran PPKN. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas materi tentang aturan merawat hewan peliharaan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Kalau iya, apakah kalian sudah bisa merawatnya dengan baik? Nah, anak-anakku semuanya, hewan merupakan benda hidup ya. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak sekali jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya pun berbeda-beda. Cara bergeraknya pun berbeda-beda. Ada yang tinggal di darat dan ada yang tinggal di laut. Ini pun juga berbeda-beda. Nah, hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Merawat hewan peliharaan itu adalah salah satu aturan di rumah dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Contohnya, jika kalian mempunyai hewan peliharaan ikan hias, maka seluruh anggota keluarga pun juga harus merawatnya. Tidak hanya kamu yang merawatnya, tetapi dari ayah, ibu, kakak, ataupun adik harus bersama-sama merawat ikan hias tersebut. Paham anak-anakku? Selanjutnya, contoh aturan merawat hewan peliharaan. Apakah kalian ada yang tahu aturan merawat hewan peliharaan itu seperti apa? Yang pertama, anak-anakku harus memberi makan dan minum secara teratur. Berikanlah makanan dan minuman untuk hewan peliharaan kalian sehari 2 kali, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Kemudian, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Anak-anakku, membersihkan tubuh hewan ini bisa dilakukan dengan cara memandikannya ya, menggunakan sabun yang khusus untuk hewan. Selanjutnya, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Silahkan kalian membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya dilakukan secara bersama-sama ya.
Jika kandang, tempat makan, atau tempat minumnya ini sangat kotor sekali, cepat kotor, maka anak-anak bisa membersihkannya 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, membawa ke dokter hewan jika hewan peliharaan kita sakit. Ini sangat penting sekali karena supaya hewan peliharaan kita cepat tertolong. Jika hewan peliharaan kita sakit dan dibawa ke dokter dengan cepat, maka hewan peliharaan kita ini akan cepat diberikan obat oleh dokter hewan. Nah, anak-anakku semuanya, selain cara merawat hewan peliharaan, di sini kita juga akan belajar tentang aturan merawat tanaman. Anak-anakku, di rumah apakah kalian mempunyai tanaman? Sudahkah kalian merawatnya dengan baik? Anak-anakku semuanya yang hebat, benda hidup yang lain selain manusia dan hewan adalah tanaman. Tanaman adalah ciptaan Tuhan. Manusia mengolah tanaman sehingga menjadi beragam bentuk dan warna yang sangat indah. Sekarang terdapat beribu jenis tanaman dan warnanya pun sangat indah-indah. Ada yang berwarna-warni. Salah satu tugas kita sebagai manusia adalah merawat tanaman tersebut. Tanaman pun punya hak hidup dan tumbuh seperti manusia. Maka, kalau kita mempunyai tanaman, rawatlah tanaman kita dengan baik dan dengan benar. Anak-anakku semuanya, contoh aturan dalam merawat tanaman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencabut rumput liar. Silahkan anak-anak mencabut rumput liar yang ada di sekeliling tanaman hias kalian atau di sekeliling tanaman peliharaan kalian. Kemudian, menyiram tanaman. Siramlah tanaman-tanaman yang kalian miliki sehari 2 kali, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Selain menyiram tanaman, anak-anak juga harus memberi pupuk secara teratur. Ini sangat penting dilakukan supaya tanaman yang kalian tanam cepat tumbuh dengan subur dan akan menambah nutrisi untuk tanaman kalian. Selain itu, silakan anak-anak memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat rapi. Jika ada daun atau batang yang sudah kering, silahkan kalian pangkas. Paham anak-anakku semuanya? Karena kita sudah mempelajari muatan mata pelajaran PPKN, kemudian yang kedua kita akan belajar muatan mata pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar membandingkan bilangan 2 angka. Ibu tidak akan banyak mengulas materi karena beberapa pekan kemarin materi ini sudah pernah Ibu sampaikan dan sekarang Ibu hanya ingin mengingatkan kembali anak-anak tentang materi ini supaya materi ini tidak terlupakan. Anak-anakku semua, ketika kita akan membandingkan 2 bilangan, untuk membandingkan bilangan 2 angka ini, terlebih dahulu anak-anak harus membandingkan angka pada tempat puluhannya. Jika angka puluhannya sama, bandingkan angka satuannya. Di sini Ibu sudah memberikan contoh. Coba anak-anak perhatikan bilangan yang Ibu sudah tampilkan di sini, yang Ibu sudah sediakan. Yang pertama, bilangan yang di sebelah kiri adalah bilangan 64. Kemudian 64 ya. Kemudian
Bilangan yang di sebelah kanan adalah 59. Yang pertama kita bandingkan adalah puluhannya terlebih dahulu. Kita bandingkan. Di sini terdapat 6 puluhan dan 5 puluhan. Dimengerti anak-anak? Kita bandingkan puluhannya dulu ya. Sudah terlihat ada 6 puluhan dan 5 puluhan. 6 lebih dari 5. Ya, 6 ini lebih dari 5. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 64 lebih dari 59. Karena sudah terlihat perbandingannya di antara puluhan, 6 puluhan dan 5 puluhan. Kemudian, contoh yang kedua, ada bilangan 56 dan 58. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita bandingkan puluhannya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat 5 puluhan dan 5 puluhan. Puluhannya sama ya, anak-anak. Kalau puluhannya sama, langkah selanjutnya yang kita bandingkan adalah satuannya. Pintar. Satuannya kita bandingkan. Di sini terdapat 6 satuan dan 8 satuan. 6 kurang dari 8. Ya, bisa dilihat ya, 6 satuan dan 8 satuan. 6 kurang dari 8. Bisa dilihat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa 56 kurang dari 58. Ya, paham? Di sini sudah paham anak-anak? Langkah yang pertama, kita bandingkan dulu puluhan bersama puluhan. Kalau puluhan yang sama, berarti langkah selanjutnya yang kita bandingkan adalah angka satuannya. Gitu ya anak-anakku semua. Karena hari ini sudah Ibu sampaikan 2 muatan mata pelajaran. Yang pertama muatan mata pelajaran PPKN dan muatan mata pelajaran matematika. Maka penugasan hari ini yaitu yang pertama, muatan mata pelajaran PPKN, anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1G, halaman 25, kegiatan 1. Kemudian yang kedua, muatan mata pelajaran matematika, anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1G, halaman 39, kegiatan 2, nomor 1 saja. Penugasan-penugasan ini silahkan dikumpulkan maksimal besok hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, pukul 10 malam. Anak-anakku minta bantuan kepada orang tuamu untuk memfoto hasil penugasanmu hari ini dan dikirimkan ke wali kelasmu masing-masing. Jika sudah dibantu oleh orang tuamu, jangan lupa anak-anak harus mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu. Paham anak-anakku semua? Karena materi dan penugasan sudah Ibu sampaikan, Ibu cukupkan sekian. Banyak kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan, tetap di rumah, belajarnya di rumah, jangan kemana-mana. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak ya. Tetap semangat belajarnya, selalu berbahagia. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.